Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Langsung saja ya. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang bioteknologi. Semalam sudah belajar apa belum? Sudah. Sudah. Pinter. Bioteknologi. Bioteknologi ini terbagi menjadi dua kata, bio dan teknologi. Bio artinya apa? Ada yang tahu? Hidup atau kehidupan. Hidup atau kehidupan. Kalau teknologi apa? Mesin. Bisa mesin. Terus apa? Alat. Terus atau juga bisa dikatakan dengan prosedur yang dilakukan oleh manusia. Tergantung kalimatnya ya. Nah, bioteknologi ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi. Bioteknologi ini mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Makhluk hidupnya apa? Ada yang tahu? Namanya makhluk hidup yang berperan di bioteknologi ini namanya agen bioteknologi. Atau yang kita sering katakan namanya itu mikroorganisme. Mikro artinya apa? Kecil. Kalau organisme, makhluk hidup. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup yang kecil. Jadi kita kalau mau melihat mikroorganisme tidak bisa dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan alat yang namanya mikroskop. Contoh dari mikroorganisme apa? Bakteri, virus, fungi, apalagi protozoa, kayak gitu ya, masih banyak lagi ya. Nah, bioteknologi ini mikroorganisme ini yang digunakan untuk bioteknologi ada yang secara utuh dan ada juga yang digunakan sebagian saja. Contoh yang utuh ini bakteri. Terus kalau yang sebagian enzim dan DNA. Penghapus. Sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi awalnya ditemukan oleh siapa? Louis Pasteur pada tahun 1870. Louis Pasteur ini menemukan mikroba di dalam makanannya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Edward Buchner. Dia menemukan fermentasi alkohol melalui perantara ragi. Nah, menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Bioteknologi ini berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional
bioteknologi konvensional atau tradisional, dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini memiliki ciri-ciri penggunaan peralatan yang digunakan itu sederhana, jauh dari kata canggih. Terus produknya itu juga kecil, jadi tidak membuat produk banyak. Terus jauh dari kata steril, jadi tidak ada yang namanya disterilisasi kayak gitu. Terus tekniknya biasanya menggunakan fermentasi yang menggunakan organisme jamur ataupun ragi kayak gitu. Terus kalau ini bioteknologi modern ini ciri-cirinya peralatan yang digunakan itu canggih, terus produknya itu massal atau produk yang dihasilkan oleh bioteknologi modern ini banyak. Terus prosedurnya juga melalui penelitian terlebih dahulu, jadi baru ini melakukan bioteknologi modern. Terus biasanya dalam bioteknologi modern ini menggunakan proses yang namanya enzimisasi dan juga rekayasa genetika. Sekarang kita langsung ke aplikasi bioteknologi ya. Biasanya kita makan yang namanya tempe, terus tape, minum susu fermentasi. Itu semua sebenarnya contoh dari adanya bioteknologi konvensional. Nah, kita ambil proses pembuatan dari tape. Proses pembuatan tape ini menggunakan fermentasi ragi, ya kan? Tape terbuat dari apa? Ubi. Ada juga yang beras ketan. Biar jadi tape, ketela biar jadi tape itu dikasih apa? Nah, kok bisa tape terus ragi? Kok bisa jadi ketela terus ragi? Ketela kok bisa jadi tape? Karena adanya ragi, karena adanya fermentasi ragi. Prosesnya bagaimana? Di dalam ragi ini kan ada yang namanya jamur. Jamur apa yang ada yang tahu jamur apa? Gak ada yang tahu? Saccharomyces. Saccharomyces apa? Saccharomyces cerevisiae. Nah, jamur Saccharomyces ini di dalam ketela kan ada kandungan gula. Ketela kan memiliki kandungan gula. Nah, jamur Saccharomyces ini memecah kandungan gula di dalam ketela. Nah, kemudian dia bisa menjadi tape. Contoh lain, tempe. Tempe menggunakan apa? Mikroorganismenya apa? Kedelai. Bahan makanannya kedelai. Terus bisa biar jadi tempe
Apa nama mikroorganismenya? Rhizopus oryzae. Yogurt apa? Susu. Yang difermentasi. Nama mikroorganismenya apa? Lactobacillus bulgarisus. Terus contoh dari bioteknologi modern. Kalau contoh dari bioteknologi modern ini ada banyak. Misal dari bidang pertanian itu ada kultur jaringan. Terus ada juga tanaman transgenik. Terus dalam bidang kesehatan ada antibiotik. Antibiotik itu apa? Obat kan? Obat yang biasanya kalian minum, yang dari dokter, dari bidan. Kalau kalian sakit flu, terus kalian diare kayak gitu, biasanya kan kalian minum yang namanya obat antibiotik. Nah, antibiotik ini kita minumnya nggak seenaknya, harus ada resep dokter. Nah, antibiotik ini dihasilkan oleh mikroorganisme juga. Namanya apa? Penicillium. Penicillium Gisogenum. Terus selain antibiotik ada lagi nggak? Sekarang pandemi apa? COVID-19. Nah, penanganan dari pemerintah apa sekarang? Adanya vaksin. Vaksin itu juga sebenarnya dari ini, dari mikroorganisme juga. Vaksin ini hasil dari proses bioteknologi modern. Sekarang kan pemerintah membutuhkan banyak vaksin kan. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi modern tadi apa? Produknya massal atau banyak. Nah, kita tidak Indonesia saja yang membutuhkan vaksin, tapi seluruh dunia membutuhkan vaksin. Nah, sekarang tugas kalian menuliskan nama produk bioteknologi, boleh konvensional, boleh modern, beserta dengan nama bahan dan juga nama mikroorganismenya. Saya kasih contoh di sini, tape lagi ya. Ada yang tahu? Ada yang mau maju tape? Mustika. Tape. Boleh, nggak apa-apa. Boleh pakai buku, nggak apa-apa. Silahkan. Bisa nggak? Nama apa? Nama mikroorganismenya. Yang lain bisa melihat-lihat buku atau membaca buku, siapa tahu
maju biar nggak bawa buku. Ada lagi, ada yang mau maju, silahkan. Ayo, siapa lagi yang maju? Mas Diki. Mas Ugi. Zokus. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Mbak Rosa atau Mbak Novi? Mbak Novi, silahkan.
koreksi ya. Tape terbuat dari singkong, bener kan? Ya. Terus mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae, bener, ini bener. Terus mentega terbuat dari Susu. mikroorganismenya Leconostoc cremoris. Kalau tempe terbuat dari mikroorganismenya benar, Rhizopus oryzae, benar. Ini benar. Oncom terbuat dari Kacang tanah. Nama mikroorganismenya Euspora cras. Roti terbuat dari gandum. mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini roti sama tape sama ya? Saccharomyces cerevisiae, sama kan? Terus kalau nata de coco, Air kelapa. terbuat dari air kelapa. Nama mikroorganismenya Acetobacter sinum. Oke, benar. Pinter-pinter semua ya. Nah, ibu. Oke. Berhubung jamnya mau habis, saya kasih tugas. Tugasnya kelompok, nanti bisa dibuat kelompok sendiri-sendiri. Tugasnya membuat tape dari ketan. Jadi nanti kalian bisa membuat di rumahnya siapa, terus hasilnya nanti dibawa ke sekolahan, terus dipresentasikan prosesnya. Oke. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.